Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nursitasari dari kelas Aquaculture B 2019. Di sini saya berasal dari kelompok 6 Praktikum MKA. Alat dan bahan yang digunakan dalam simulasi praktikum ini diantaranya yang pertama ada botol COD, kedua ada botol BOD, ketiga Erlenmeyer, keempat larutan amilum, lima larutan indikator PP, keenam larutan Na2S2O3, ketujuh larutan MnSO4, delapan larutan NaOH, 9 indikator universal paper, 10 termometer, 11 air sampel. Di sini saya menggunakan air keran. 12 ada pipet tetes, 13 ada tisu, 14 ada larutan HCl, 15 larutan H2SO4, 16 larutan Na2CO3, 17 larutan Na2S2O3, kemudian 18 larutan indikator MO. Metode yang digunakan dalam pengukuran oksigen terlarut yaitu yang pertama, menyiapkan sampel air dengan menggunakan botol. Di sini saya menggunakan sampel air keran. Kemudian menyiapkan larutan MnSO4 dan juga pipet tetes. Kemudian menambahkan larutan MnSO4 sebanyak 1 ml. Setelah itu tutup kembali botol. Kemudian menyiapkan larutan NaOH. Kemudian mengambil larutan NaOH sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol. Kemudian mengocoknya hingga larutan mengendap. Setelah itu, menyiapkan larutan H2SO4 pekat, dan menambahkan larutan tersebut sebanyak 1 ml ke dalam botol sampel.
Setelah itu, kocok botol sampel sampai larutan berwarna kuning. Setelah itu, siapkan tabung Erlenmeyer. Kemudian tuangkan sampel air ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian menyiapkan larutan Na2S2O3. Setelah itu, melakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Setelah itu, menyiapkan larutan amilum. Kemudian mengambil larutan amilum dan diteteskan sebanyak 2 tetes ke dalam botol Erlenmeyer. Apabila timbul warna biru, kemudian melanjutkan dengan titrasi menggunakan larutan Na2S2O3. Lakukan perlakuan ini sampai air sampel menjadi bening. Setelah itu, membaca skala penurunan titran dengan memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam pengamatan adalah yang pertama, menyiapkan 50 ml sampel air dan memasukkannya ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian menyiapkan larutan indikator PP dan juga menyiapkan pipet tetes. Kemudian ambil sebanyak 2 tetes indikator PP, lalu masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Apabila setelah penambahan indikator PP warna larutan menjadi merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Apabila tidak didapatkan warna merah muda seperti yang terlihat, kemudian melakukan titrasi dengan menggunakan larutan Na2CO3. Perlakuan ini hingga warna air sampel menjadi merah muda. Kemudian membaca skala penurunan titran dengan memasukkannya ke dalam rumus. Metode yang digunakan dalam pengamatan adalah yang pertama, menyiapkan 50 ml sampel air, lalu menyiapkan larutan indikator PP. Kemudian mengambil larutan indikator PP dan memasukkan 2 tetes larutan indikator PP ke dalam air sampel.
Apabila terjadi warna merah muda, maka lanjutkan titrasi dengan menggunakan larutan HCl. Perlakuan ini dilakukan hingga warna larutan menjadi warna merah mudanya hilang. Jangan lupa untuk mencatat jumlah HCl yang digunakan dan kemudian masukkan ke dalam rumus pada nantinya. Apabila tidak terjadi warna merah muda, maka tambahkan 1-2 tetes indikator MO. Tambahkan 1-2 tetes indikator MO ke dalam air sampel. Kemudian tutup botol tersebut dan lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Metodenya yaitu menyiapkan tabung Erlenmeyer, kemudian menyiapkan larutan air sampel. Di sini saya menggunakan air kran. Kemudian memasukkan air sampel tersebut ke dalam botol Erlenmeyer dengan menggunakan pipet tetes sampai larutan air sampel dalam botol Erlenmeyer sebanyak 25 ml. Kemudian siapkan larutan indikator PP. Kemudian tambahkan sebanyak 1 ml larutan indikator PP ke dalam air sampel dengan menggunakan pipet tetes. Setelah itu, tutup Erlenmeyer dengan menggunakan plastik. Setelah itu, biarkan larutan tersebut di dalam botol Erlenmeyer selama 1 jam untuk pembentukan warna, dan amati dalam kuvet dan spektrofotometer. Metodenya yaitu ambil air sampel. Di sini saya menggunakan cup untuk mempermudah. Kemudian masukkan indikator paper ke dalam air sampel. Diamkan beberapa saat. Kemudian angkat dan keringkan. Lalu cocokkan dengan indikator universal untuk mengetahui kadar pH dari air sampel tersebut. Metodenya yaitu ambil air sampel. Di sini masih sama, saya menggunakan cup untuk mempermudah. Kemudian masukkan termometer ke dalam air sampel tersebut, kemudian lakukan pengamatan. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu menyiapkan 2 botol, yaitu botol BUD, itu botol yang terang, dan botol CUD, yaitu botol yang gelap. Lalu memasukkan air sampel ke dalam kedua botol tersebut sampai botol terpenuhi dengan air. Pastikan dalam memasukkan air tidak ada gelembung udara di dalam botol tersebut. Kemudian masukkan kedua botol ke dalam kolam dan rendam selama 4 jam. Setelah 4 jam, ambil kedua botol tersebut, lalu ukur oksigen terlarutnya. Perhitungan PP dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
permasalahan pada parameter PP, yaitu rendahnya kadar PP di dalam kolam pada hari ke-22. Seperti yang terlihat pada dalam grafik, hal ini diakibatkan oleh cuaca yang mendung, sehingga intensitas cahaya matahari pada hari tersebut kurang, yang berdampak pada proses fotosintesis, yaitu menjadi kurang maksimal dan mengakibatkan kandungan oksigen dalam air berkurang, sehingga akan mempengaruhi kondisi kultifan. Untuk itu, solusinya yaitu dengan penggunaan aerasi yang baik dalam kolam untuk mengatasi kadar oksigen yang rendah yang diakibatkan oleh terganggunya proses fotosintesis, agar kadar oksigen terlarut dalam air masih bisa tercukupi walaupun kadar PP-nya rendah, sehingga tidak mengganggu kondisi kultifan yang ada dalam kolam tersebut.